increasing number of people who have tested positive for COVID-19, a number of Indonesian celebrities have also been reported to have been exposed to the virus that has plagued in Indonesia since March 2020. One of them is senior dangdut singer Elvi Sukaesi. The singer, who is crowned as the Dangdut Queen, has been confirmed of being infected with COVID-19 on August 2020. Through a video call, Elvi's daughter, Fitria Sukaesi, revealed that she has been assuming that her mother had typhus. But after a swab test, Elvi has tested positive and was rushed to the hospital. Even the doctor asked Elvi to be treated in the ICU room. Jadi gini ya, waktu itu di tanggal 7 Agustus kita ada keluarga yang wafat ya, terus Umi pulang dari situ nginep sebenarnya di rumah saya itu selama 4 hari. Gitu. Dari Jumat Umi pulang Senin. Nah selama di rumah tuh Umi semangat banget lagi pengen berenang gitu kan, pengen ngobatin kakinya yang sakit. Pulang dari situ Selasa dia bilang teriak, kaki badan Umi pada sakit kata dia gitu. Terus aku bilang ya iya Umi kan jarang olahraga, terus kemarin Umi bergerak tuh kan, aku bilang jadi badan Umi pasti sakit-sakit. Aku bilang Jumat tahu-tahu dengar kabar Umi ada demam. Nah di Sabtu itu sempat kedengaran Umi bilang asistennya bilang iya nih Wan, Umi juga bilang hilang penciumannya hilang katanya gitu. Kok kayak COVID? Umi, aku minta Umi untuk pergi ke rumah sakit dekat rumah aku. Umi udah diambil darah, nggak lama terus dapat hasil darahnya. Kemudian dokter jaganya tuh bilang, gimana dok? Aku bilang, iya sih ini gimana dok, tipes nggak? Aku bilang gitu. Tipesnya sih belum terlalu mengarah ke tipes ya, gitu. Terus dia ngomong pelan, tapi ini saya ada curiga nih di sini, ini kalau pembagiannya seperti ini kok arahnya kayak ke COVID. Kaget kan aku. Nah Umi juga kan waktu itu saya suruh rapidnya negatif gitu kan, tapi ini rapidnya negatif, gimana jadinya ya? Aku udah mulai was-was, aku pikir apa dirawat aja Umi. Akhirnya dapat arahan, itu bisa dilihat lagi deh ke foto torak. Langsung aku minta foto deh, foto torak, aku bilang. Nah dari foto torak itu, ngapain nih kata Umi? Enggak, foto aja nih parunya, aku bilang. Terus udah di foto, hasilnya sempat dengar, enggak katanya bagus, parunya Umi gitu. Parunya Umi bagus kan, alhamdulillah. Oh ya syukur. Nah aku jadi agak sedikit ragu kan, rapidnya negatif, parunya katanya bagus. Akhirnya aku bawa Umi pulang ke rumah aku. Pagi aku bilang Umi, kayaknya Umi mesti swab deh gitu. Kenapa emangnya? Nggak apa-apa, pokoknya swab aja supaya jadi pasti. Karena kan kemarin di darahnya tuh agak nggak bagus. Malam baru dapat hasil swab ternyata memang positif. Udah gitu kita discuss dengan 2 dokter, saya dan suami kayak video call gitu ya berempat. Kemudian conference gitu, terus akhirnya sama-sama ngomong dan memutuskan ini harus cepat dibawa ke rumah sakit. Dokter bantu cari rumah sakit karena waktu itu juga udah termasuk rumah sakitnya kabarnya penuh. Jadi saya dibantu saudara saya itu dokter Fahmi untuk cari rumah sakit dan alhamdulillah kita dapat di rumah sakit Pondok Indah Bintaro. Cuman arahannya Umi harus dimasukinnya ke ICU. Fitria feels terrible when she has to face the reality, because when she knew her mother have tested positive for COVID-19, she's not only worried about her mother's health, which may get worse because of the shock to find out that she is tested positive for COVID-19, but she is also afraid when she had to tell her mother that she must be treated in the ICU. Bagaimana ngomong tentang COVID aja udah berat rasanya, kemudian ICU lagi yang saya harus sampaikan. Aku bilang ke Umi, aku bilang nih, Umi mesti ke rumah sakit. Terus dia kan nggak tahu nih kalau dia positif. Iya. Terus kenapa emangnya? Jelek ya? Kata dia gitu. Umi jelek ya? Ngomongnya gitu. Iya Mi, aku bilang, iya Mi, hasilnya Umi positif. Aku bilang gitu. Oh, terus dia bilang, tapi nggak, Umi sehat kan? Aku bilang gitu. Umi sehat kan? Nggak nyesek kan? Nggak kenapa-napa, insya Allah Umi sehat, Umi nggak kenapa-napa. Semuanya kita kan mesti terima ketetapannya Allah ini ya. Sekarang Umi ke rumah sakit, insya Allah udah disiapin semua. Dia udah telepon sama dokter. Cuma kan aku mesti nyampein lagi satu hal. Berarti
ICU kan, dia masukinnya ke ICU aja. Kenapa gitu? Nah nih, karena rumah sakit nih punyanya alat ventilator tuh kan gak banyak, aku bilang gitu. Jadi dia takut, kalau sekarang alhamdulillah Umi nggak sesek. Tapi kalau sesek tuh apa namanya, kita nggak, kalau kedapetan, kalau nggak dapat, waduh. Jadi nggak usah, jadi dia pikir udah dah Umi masuk ke situ dulu, besok kalau nggak kenapa-napa, kalau Umi udah ditangani dokter, udah dilihat semua bagus, Umi turun ke kamar biasa. Oh gitu, kata dia gitu. Ya alhamdulillah sih Umi apa namanya, emang alhamdulillah dia tahu gitu kan, bahwa saya selalu uh, buat dia selalu ngasih yang terbaik gitu kan ya. Jadi dia, ya udah kalau kayak gitu siap-siap ya Mi, udah akhirnya dia pergi, diantar sama adik saya. The news about Elvia has tested positive for COVID-19 apparently was deliberately hidden by the family for the common good, because Fitria and her family wants to focus more in taking care of Elvia's health condition without any interference from the outside. Nah setelah itu saya harus putuskan langkah selanjutnya, di mana saya pikir bahwa karena kondisi Umi nggak bisa saya anggap ringan, artinya kita harus betul-betul konsentrasi, fokus secara benar supaya keputusannya semua benar, tindakannya benar. Jadi saya putuskan bersama keluarga bahwa ini di-keep. Jangan sampai berita Umi sakit ini keluar dulu, karena saya bisa bayangin kalau sampai ini keluar pasti semua panik, pasti semua akan mengejar wartawan, penggemar, keluarga dan sebagainya, dan pasti akan membuat semua panik juga, yang nggak terlalu banyak manfaatnya buat kita, tapi mungkin menambah pekerjaan kita jadi lebih banyak dan sebagainya gitu kan. Jadi saya minta maaf untuk itu, saya lebih memilih keep gitu. Jangan cerita sama siapapun dulu. Nanti kalau Umi udah kondisinya lebih enak, baru kalau kita udah bisa lebih tenang, udah bisa teratasi semua, baru kita sampaikan gitu. Jadi mudah-mudahan ini bisa dimengerti. Luckily, the situation, which was quite worrying for Elvia and her big family, had passed. And after her mother had returned home, Fitria is now more alert to keep her and her family's health and cleanliness so that they won't be infected to COVID-19 anymore. 14 hari sudah berlalu, bahkan sudah ditambah 20 hari ya. Karena 17 kalau kita hitung aja harinya Umi mulai dicurigai COVID kan 17 ya. 17 Agustus ke tambah 14 31 Agustus. Nah, di mana di setiap risetnya katanya 14 hari sudah berlalu, tapi jangan lupa tergantung klinisnya, kondisi pasiennya ya. Jadi kalau masih memang ada gejala-gejala, artinya itu masih belum, apalagi kalau belum swab ulang gitu kan. Tapi mungkin kalau misalnya udah kondisinya udah bagus, penciuman udah kembali, udah nggak ada gejala, 14 hari sudah berlalu gitu kan, kemungkinan udah negatif, itu insya Allah itu benar adanya. Kalau dihitung dari tanggal 8 plus 14 berarti tanggal 22. Tanggal 22. Nah, tanggal 22 Umi selesai. Artinya kita juga gitu Umi gitu kan, walaupun kita di satu rumah nih, tapi kan kita jaga jarak, tetap kita nggak deketan, terus kita pakai masker, terus kayak gitu kan, terus Umi udah pengen peluk, iya. Tapi Umi sehat dan cantik. Kita sebenarnya lagi diajarin banget untuk hidup secara baik gitu. Saya ngerasa banget, saya sekarang pagi udah jemur gitu kan, udah buka jendela kamar, terus udah deh pokoknya udah bersih, semuanya harus bersih semuanya. Sebenarnya banyak hal positif sih yang dari setiap ujian tuh pasti ada seperti itu.